Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Lutfi Nurfadilah, NPM 10060617144 dari kelas C. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan teknologi kosmetika. Untuk yang pertama, yaitu mengenai mekanisme pembersihan kulit. Yang kedua, yaitu mengenai mekanisme moisturizer pada kulit, beserta ilustrasi gambarnya. Dan yang ketiga, yaitu mengenai pembuatan formulasi sediaan kosmetika untuk bayi, beserta analisis formulanya. Dan yang keempat, yaitu mengenai jenis-jenis sinar UV, beserta mekanisme kerja dari tabir surya. Untuk yang pertama, yaitu mekanisme pembersihan kulit melalui cara pelarutan. Cara pelarutan ini pada prinsipnya itu like dissolve like, dan mekanisme pelarutan ini merupakan cara membersihkan yang dikatakan sebagai pembersihan secara tradisional karena menggunakan bantuan air. Air dapat melarutkan kotoran yang memiliki kelarutan yang sama dengan pelarutnya. Jadi pada mekanisme pelarutan ini, karena menggunakan air, maka kotoran yang bisa dibersihkan yaitu yang bersifat polar, karena air bersifat polar. Selanjutnya, contohnya yaitu penggunaan cleansing untuk pembersih make up. Pembersihan dengan bahan dasar air memiliki keuntungan, yaitu air dapat melunakkan lapisan tanduk sehingga mudah dibersihkan. Kemudian tidak toksik, tidak menimbulkan efek samping, harganya murah, dan mudah untuk didapat. Sedangkan kerugian dari mekanisme pelarutan yaitu tidak dapat membersihkan seluruh kotoran yang melekat pada kulit. Karena tadi prinsipnya itu like dissolve like, jadi yang bisa dibersihkan hanya kotoran yang memiliki kepolaran yang sama dengan pelarutnya. Selanjutnya, kerugian yang kedua yaitu tidak dapat membersihkan jasa draining, kemudian bukan pembersih kulit yang baik, sehingga terkadang pembersih dengan bahan dasar air itu ditambahkan alkohol konsentrasi 20-40%. Penambahan alkohol ini dapat digunakan sebagai pelarut lemak ringan dan memiliki efek menyegarkan. Juga sebagai pelarut parfum dan zat warna. Kemudian sebagai pembasah kulit yang baik dan memiliki efek desinfektan lemah. Mekanisme yang kedua yaitu adsorpsi. Mekanisme adsorpsi memiliki konsep menyerap atau penyerapan, sehingga kotoran pada kulit yang berupa minyak akan terjerap. Salah satu aplikasi dari mekanisme adsorpsi, mekanisme pembersihan kulit dengan cara adsorpsi, yaitu dengan menggunakan kertas minyak. Minyak yang ada pada permukaan kulit akan teradsorpsi pada kertas minyak karena konsentrasi minyak pada kulit itu lebih besar sehingga minyak akan berpindah ke tempat yang konsentrasinya lebih rendah, yaitu pada kertas minyak. Kemudian, mekanisme yang ketiga yaitu emulsifikasi. Emulsifikasi
prinsip dari mekanisme emulsifikasi yaitu dapat meningkatkan daya pembersihan yang lebih baik dengan adanya bantuan surfaktan dengan cara emulsifikasi ataupun dengan suspensi. Dengan penambahan surfaktan atau surface active agents itu akan membentuk misel sehingga misel dapat menangkap minyak yang ada pada permukaan kulit. Kemudian, dengan bantuan surfaktan akan memperbesar daya pembasah kulit dan mencegah partikel-partikel kotoran yang melekat pada kulit dengan cara emulsifikasi. Jadi, kotoran yang ada pada kulit wajah itu akan dibersihkan melalui emulsifikasi. Sehingga dengan bantuan surfaktan mampu melarutkan ataupun mendispersi kotoran yang berupa minyak yang ada pada kulit. Kemudian dengan penambahan surfaktan, pembuangan kotoran normal dari kulit itu mudah dibersihkan. Mekanisme dari emulsifikasi yaitu kotoran yang bersifat minyak akan terangkat pada sediaan pembersih yang berbentuk suspensi, maka kotoran yang diangkat yaitu kotoran yang bersifat padat. Dan pengangkatan kotoran tidak terlepas dari peranan misel. Selanjutnya yang keempat yaitu mekanisme dengan cara mekanik. Cara mekanik merupakan cara membersihkan kulit dengan menggosok ataupun menyikat. Contohnya dengan bantuan spons. Selanjutnya dengan cara peeling atau dengan menggunakan bantuan scrubber untuk mengangkat sel kulit mati yang sudah siap mengelupas dari lapisan epidermis. Kemudian membantu mengangkat komedo, menipiskan bekas jerawat yang sudah kering, sehingga menjadikan kulit menjadi halus dan lembut, serta merangsang pertumbuhan sel kulit baru. Penjelasan yang kedua yaitu mengenai tiga jenis mekanisme kerja dari moisturizer pada kulit beserta ilustrasi gambarnya. Sebelum menjelaskan mengenai ketiga mekanisme kerja dari moisturizer itu apa sih? Moisturizer itu atau sering kita kenal dengan pelembab, itu merupakan sediaan yang bekerja dengan cara menjaga kandungan air yang ada pada kulit kita, yaitu dengan meningkatkan kandungan air pada stratum corneum kulit kita. Dan pelembab ini bekerja dengan menggunakan bahan-bahan seperti agen oklusif dan humektan, di mana kedua bahan ini memiliki kemiripan dengan komponen alami yang ada pada kulit kita. Nah, gimana sih mekanisme kerja dari agen oklusif, humektan, dan emulien? Yang pertama yaitu oklusif. Secara fisika, oklusif ini, mekanisme kerja secara oklusif ini akan membuat lapisan lemak pada kulit kita. Nah, pada gambar, lapisan lemak atau lipid ini ada di tempat paling atas, yang ini. Dengan adanya lapisan lemak pada kulit,
Sehingga ini merupakan basis hidrofob karena merupakan lemak, sehingga dapat mencegah penguapan air, sehingga air yang ada pada kulit tidak dapat keluar dari dalam kulit. Kemudian, lapisan yang ini merupakan lapisan keratin. Sehingga karena tadi air tidak dapat keluar karena sudah ada lapisan lemak pada permukaan kulit dari agen oklusif ini, maka lapisan keratin ini menjadi jenuh oleh air sehingga memberikan efek lembab. Agen oklusif ini akan mengembalikan perlindungan lipid pada kulit. Contoh dari agen oklusif ini yaitu lanolin dan petrolatum. Mekanisme yang kedua yaitu humektan. Humektan ini merupakan basis hidrofilik, sehingga akan membuat kulit lebih mudah dibasahi, sehingga dapat menarik air dari luar untuk masuk ke dalam lapisan keratin kulit. Nah, ini air dari luar akan tertarik akibat adanya agen humektan. Karena bersifat hidrofil, air bersifat polar, dan humektan memiliki basis hidrofilik sehingga dapat menarik air di luar kulit. Sehingga lapisan keratin ini akan menarik air masuk ke dalam lapisan ini, lapisan keratin. Sehingga dari agen humektan ini bisa mencegah dari kulit kering. Contoh dari humektan yaitu propilen glikol dan gliserin. Mekanisme yang ketiga yaitu emollient. Emollient ini memiliki mekanisme kerja dengan meningkatkan konsistensi pada sediaan dan melembabkan serta melembutkan kulit. Nah, mekanismenya yaitu dengan mengisi celah-celah yang terdapat pada sel-sel kulit. Celah-celah ini ditunjukkan dengan warna merah. Nah, celah-celah ini akan diisi dengan butiran-butiran minyak pada sediaan. Sehingga produk atau sediaan yang di dalamnya menggunakan emollient, maka kulit akan terasa licin. Contoh dari emollient yaitu lanolin dan petrolatum. Selanjutnya, yang ketiga yaitu mengenai pembuatan sediaan kosmetika untuk bayi beserta analisis formula. Di sini saya membuat formulasi bedak bayi. Bahan-bahan yang digunakan yaitu talkum 79,5% untuk
pembuatan bedak sebanyak 40 gram, kemudian benzalkonium klorida 0,5%, amilum 20%, dan parfum secukupnya. Penggunaan talkum yaitu sebagai bahan dasar karena digunakannya talkum itu karena dapat menghaluskan kulit, kemudian bisa menempel lama pada kulit, dan tidak menghalangi keringat untuk keluar. Yang kedua, benzalkonium klorida itu sebagai pengawet karena bedak bayi ini saat digunakan itu digunakan berulang sehingga membutuhkan pengawet. Yang ketiga yaitu amilum sebanyak 20%. Amilum berperan sebagai absorben yaitu untuk menyerap karena dari talkum ini kurang menyerap air. Yang keempat yaitu parfum berfungsi untuk memberikan aroma pada sediaan. Ini tadi penggunaan benzalkonium klorida itu sebagai pengawet karena kan bedak itu digunakan dibuka tutup terus digunakan secara berulang, jadi digunakan pengawet. Untuk yang keempat yaitu jenis-jenis dari sinar UV dan mekanisme kerja dari sediaan tabir surya. Jenis sinar UV itu ada 3, UVA, UVB, dan UVC. UVA itu memiliki panjang gelombang 200 sampai 280. Sinar UVA itu dapat mempengaruhi pewarnaan kulit dan photoaging. Kemudian bisa menimbulkan efek terbakar pada kulit, tetapi lebih lemah jika dibandingkan dengan efek paparan dari sinar UVB. Kulit yang terkena paparan sinar UVA itu akan kehilangan sifat elastisitas kulit. Kemudian terjadi dilatasi pembuluh darah. Efek selanjutnya itu terjadi penebalan kulit atau keratosis. Untuk efek jangka panjangnya yaitu bisa terkena kanker kulit, melanoma, dan penuaan dini. Hal ini disebabkan karena sinar UVA itu dapat berpenetrasi ke kulit kita hingga ke lapisan dermis. Yang kedua yaitu sinar UVB. Memiliki panjang gelombang 280 sampai 320 nanometer. Sinar UVB itu dapat berpenetrasi sampai ke epidermis dan bisa memberikan efek fotokarsinogenesis dan imunosupresi pada kulit. Selanjutnya, dapat merangsang produksi melanin, sehingga makin lama kulit yang terpapar sinar UVB, maka kulit tidak mampu lagi untuk menghasilkan melanin, di mana melanin ini memiliki fungsi untuk menangkis sinar UVB yang diserap oleh kulit, atau untuk menangkis sinar UVB yang kulit yang terpapar oleh sinar UVB. Sehingga karena tidak mampu lagi menghasilkan melanin, maka bisa jadi kulit akan terbakar atau sunburn. Jenis sinar yang ketiga yaitu sinar UVC, itu memiliki panjang gelombang 320 sampai 400 nanometer. Sinar UVC ini memiliki energi paling besar dibandingkan UVA dan UVB. Sinar UVC ini
tidak dapat mencapai hingga ke permukaan bumi, karena sebelum sampai ke bumi itu terjadi sinar UVC ini mengalami penyerapan pada lapisan ozon. Efek dari sinar UVC ini sama dengan UVA dan UVB. Selanjutnya, mekanisme kerja dari tabir surya. Mekanisme kerjanya itu ada dua, chemical absorber dan physical absorber. Yang pertama yaitu chemical absorber. Mekanisme chemical absorber yaitu dengan cara menyerap sinar UV yang terpapar pada kulit sehingga dapat menghambat penetrasi sinar UV ke dalam lapisan epidermis kulit. Contoh-contoh senyawa yang berperan sebagai chemical absorber yaitu benzophenon dan oktil methoxycinnamate. Mekanisme kerja tabir surya yang kedua yaitu physical absorber. Physical absorber itu memiliki kemampuan secara fisik untuk memblok dengan cara merefleksikan dan scatter, yaitu dipantulkan kembali dan membelokkan atau menghamburkan sinar UV. Contoh senyawa physical absorber itu contoh senyawa yang berfungsi sebagai physical absorber yaitu zinc oksida dan titanium oksida. Jadi, tabir surya ini dijadikan sebagai proteksi untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar UV dan meminimalkan efek paparan sinar UV kepada kulit kita. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai teknologi kosmetika dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.